Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dinda. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, bertemu kembali. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi pagi hari ini kita membahas topik yang mungkin Bapak Ibu cukup relevan pada beberapa bidang ya. Kita mencoba memberikan alignment dari decision maker dan juga dengan partner gitu. Karena kalau Bapak Ibu amati ya landscape bisnis kita akhir-akhir ini cukup bisa dikatakan menarik tapi juga bisa dikatakan cukup menantang begitu ya Bapak Ibu. Mungkin pada beberapa sektor tertentu eh, perusahaan Bapak Ibu mengalami struggle yang cukup berat gitu ya pada beberapa waktu terakhir melihat kondisi perubahan kondisi di lingkungan bisnis saat ini. Di beberapa sektor justru ada yang diuntungkan pertumbuhannya cukup signifikan seperti itu. Nah, melihat banyaknya dinamika yang terjadi di lingkungan saat ini, sebetulnya salah satu yang jadi kunci kita untuk bisa tetap memastikan perusahaan itu tetap growth, ya, tentunya dengan kita mempertimbangkan dari sisi sumber daya, kemudian dari sisi biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk tetap menjaga pertumbuhan, itu salah satunya adalah dengan partner. Jadi salah satu kata kunci pertumbuhan saat ini itu adalah kita tidak bisa bergerak sendiri memang Bapak Ibu. Jadi kita jadi kita as business owner maupun dari perusahaan melihat ya bahwasanya partner ini ya partner ini mungkin secara definitif tidak terbatas pada vendor ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya investor itu juga bisa dikatakan sebagai partner kita dari sisi permodalan tentunya. Nah, jadi tidak terbatas pada vendor yang mungkin bekerja sama dengan perusahaan Bapak Ibu atau perusahaan lain yang sedang menjalin kerjasama operasi dengan perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Tapi investor kita juga melihat sebagai seorang partner yang memiliki peran penting ya dalam prosesnya untuk memastikan pertumbuhan perusahaan. Nah, maka penting bagi kita untuk memastikan bahwa dari sisi internal perusahaan ya yang tentunya di eh, ini ya digawangi oleh decision maker ya dalam setiap pengambilan keputusan dan bagaimana hubungan perusahaan dengan partner termasuk dengan investor seperti itu. Nah, mungkin di awal ini pembahasan saya akan lebih merucut pada dua hal. Jadi kalau kita bicara terkait dengan hubungan eksternal, ada dua hal yang kiranya menjadi poin penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu terkait dengan tata kelola dan juga terkait dengan pengungkapan informasi seperti itu. Nah, berkaitan dengan tata kelola, mungkin Bapak Ibu yang ada di BUMN sudah sangat familiar mungkin ya. Setiap tahun pasti ada asesmen tata kelola, asesmen GCG, baik itu secara internal ya, self assessment maupun ada dari eksternal asesor seperti itu. Nah, tapi hal ini menjadi satu poin penting bagi perusahaan ya ketika kita bicara hubungan perusahaan dengan pihak luar. Kenapa demikian? Karena dari investor, dari pihak eksternal, tentu selain dari eh, kinerja perusahaan ya, selain dari melihat kinerja perusahaan secara real, dari sisi tata kelola ini juga menjadi suatu hal yang kemudian diperhatikan oleh berbagai pihak ya, terutama dari pihak eksternal karena selain berkaitan dengan bagaimana nanti trade-off-nya dengan kinerja perusahaan, tapi kita juga melihat dari sisi manajemen risiko. Karena bagaimana penerapan tata kelola di perusahaan ini secara tidak langsung ya juga akan berpengaruh, juga akan memiliki dampak pada bagaimana perusahaan mengelola risiko seperti itu. Nah, termasuk khususnya untuk risiko yang berkaitan dengan legalitas.
mungkin akan lebih banyak condong ke sana. Tapi kita bicara eh, aspek risiko secara umum. Jadi mungkin boleh lanjut ke slide selanjutnya. Baik. Jadi kalau kita melihat dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan itu pasti ada beberapa level ya, Bapak Ibu. Ada layering. Jadi mulai dari stakeholder, ya, pemegang saham, kemudian ada jajaran board, komisaris, direksi, sampai pada nanti di susunan manajemen ada eh, divisi-divisi sampai nanti Bapak Ibu yang perusahaannya di grup mungkin ada strategic business unit tertentu seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dari struktur perusahaan yang cukup lebar ini, kemudian kita memastikan bahwa dari sisi governance, ya, penerapan tata kelola sebagai salah satu tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan operasional atau kemudian menyampaikan kepada pemegang saham terkait dengan bagaimana perusahaan dijalankan ini kemudian dipastikan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Jadi kalau di BUMN saya rasa pedomannya cukup jelas ya. Ada berdua peraturan peraturan Menteri nomor 2 MPU nomor 03. Nah, ada juga di luar itu ada PUGKI ya. Kalau SK16 itu di BUMN ya. Kemudian ada pedoman-pedoman yang lain. Nah, maka eh, terlepas dari apapun pedoman yang kita gunakan dalam praktiknya untuk memastikan penerapan tata kelola di perusahaan, tapi tata kelola ini atau governance ini menjadi suatu hal yang kemudian kita gunakan untuk memastikan alignment dari keseluruhan level yang ada dalam organisasi. Jadi dari sekian banyak level di organisasi, maka salah satu cara kita untuk memastikan keselarasan yang terjalin dalam sebuah grup itu salah satunya adalah melalui penerapan tata kelola yang baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini juga bagian dari upaya perusahaan dalam menyampaikan pelaporan ya. Jadi kalau kita lihat di berbagai studi yang memang telah eh, mendokumentasikan terkait dengan minat dari eksternal ya, terkait minat dari partner, terkait minat dari investor, bahwa pengukuran non keuangan, pengukuran selain aspek keuangan itu juga menjadi tambahan yang cukup eh, diperhatikan ya, cukup penting ya, cukup menarik bagi para investor. Hal ini semata untuk memastikan dan juga untuk memonitor bagaimana perusahaan ini kemudian menerapkan strategi yang sudah mereka rencanakan seperti itu. Jadi jadi kalau kita melihat dari sisi eksternal ya, perhatian partner atau perhatian investor itu tidak hanya pada apa strategi yang kita rumuskan, misalnya dalam dokumen RJPP atau dalam dokumen RKAP seperti itu. Tapi dari pihak eksternal juga memperhatikan kemudian bagaimana strategi-strategi yang sudah dicanangkan tadi itu menjadi suatu yang memang dijalankan oleh perusahaan. Dan monitoring itu eh, terus dilakukan baik dari sisi aspek keuangan maupun aspek non keuangan. Nah, inilah pentingnya governance itu tadi. Jadi governance ini merupakan salah satu bisa kita bilang aspek non keuangan ya yang menjadi eh, satu hal yang kemudian diperhatikan baik itu oleh pemegang saham maupun dari pihak eksternal seperti itu. Nah, maka penting untuk kita pahami bersama terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan, di mana jika perusahaan ini tidak dapat mengkomunikasikan nilai dasar atau value dari perusahaan ini ya terkait dengan baik itu sifatnya adalah untuk
proyek-proyek yang akan dilaksanakan maupun bagaimana nanti perusahaan akan beroperasi ke depan, maka besar kemungkinan baik itu partner, pihak eksternal ya maupun investor ini akan enggan untuk dalam tanda kutip memberikan dukungan modal ya dengan dengan penawaran yang menarik bagi perusahaan tentunya seperti itu. Jadi ini jadi perhatian kita bersama bahwasanya eh, salah satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah terkait dengan governance itu tadi. Karena kaitannya dengan salah satu pengungkapan informasi yang akan disampaikan perusahaan pada pihak eksternal. Sehingga tata kelola, kemudian pengungkapan dan komunikasi yang efektif ini merupakan bagian untuk mengurangi risiko yang eh, nantinya akan dihadapi investor ya ketika dari investor ini kemudian ingin mempercayakan uang atau modal mereka ya pada perusahaan seperti itu. Jadi salah satu halnya adalah governance seperti itu. Oke, boleh lanjut. Nah, dalam governance, mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah cukup paham ya. Jadi dalam praktiknya, dalam pelaksanaan tata kelola itu kita mengenal mungkin ada three lines of defense atau tata kelola tiga lini ya. Jadi salah satu dari tata kelola tiga lini yaitu di lini kedua itu adalah Dewan Direksi. Jadi salah satu bagian penting dari tata kelola tiga lini itu adalah Dewan Direksi. Nah, ketika kita bicara tentang tata kelola yang menjadi satu hal penting ketika kita berkomunikasi dengan pihak eksternal, terutama dengan investor. Nah, Dewan Direksi memiliki peran penting sebagai pengambil keputusan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipastikan ya sebagai pengambil keputusan oleh Dewan Direksi itu setidaknya ada 5 yang terkait dengan pengungkapan informasi. Jadi yang pertama yaitu memastikan integritas dan juga eh, compliance perusahaan terhadap peraturan atau pedoman yang berlaku. Jadi Dewan Direksi memastikan bahwa pelaporan dan juga pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan ini benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan dan faktor-faktor risiko utamanya. Jadi yang Bapak Ibu yang perusahaannya sudah membuat let's say annual report ya, sustainability report sebagai bagian dari pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan, maka dalam prosesnya Dewan Direksi harus memastikan bahwa apa yang kemudian disampaikan dalam dokumen-dokumen report tersebut ini sudah sesuai dengan bagaimana kondisi perusahaan dan bagaimana pencapaian atas kinerja perusahaan di tahun tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi adalah sebagai eh, sifatnya mungkin seperti ini ya, quality quality assurance dari dokumen-dokumen pengungkapan yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua adalah approve ya, menyetujui dan melakukan monitoring terhadap strategi perusahaan. Jadi selain memastikan apa-apa saja informasi yang kemudian diungkapkan oleh perusahaan, tapi Dewan Direksi juga memastikan bahwa eh, para pemimpin perusahaan ini telah merumuskan dan menerapkan strategi untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Jadi salah satu tugas atau fungsi penting dari Dewan Direksi ya, adalah untuk memberikan approval serta untuk memantau ya, secara langsung bagaimana strategi perusahaan ini sudah diterapkan oleh perusahaan seperti itu. Jadi tidak hanya berhenti pada proses
approvalnya saja ketika pembuatan RJBP misalnya, Dewan Direksi tidak hanya berhenti pada bagaimana dokumen RJBP sudah jadi, ditandatangani, di-approve, kemudian bukunya ditaruh di lemari ya. Jangan sampai demikian. Jadi dokumen-dokumen perencanaan itu memang seyogyanya ya, seyogyanya itu menjadi suatu pedoman yang kemudian dipahami bersama dan kemudian diimplementasikan dalam praktiknya oleh perusahaan. Nah, tugas dari Dewan Direksi adalah memastikan secara pencapaian KPI, ya, KPI perusahaan itu eh, secara inisiatif strategisnya benar-benar dilaksanakan, kemudian bagaimana nanti pencapaiannya terhadap KPI yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu approve major financial decision. Jadi Dewan Direksi memastikan bahwa sumber daya keuangan yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Ini juga salah satu eh, activity yang berkaitan dengan monitoring enterprise strategi sebetulnya. Jadi setiap keputusan yang berkaitan dengan keputusan finansial yang dilakukan perusahaan, ya terlepas mungkin di beberapa perusahaan Bapak Ibu ada kebijakan-kebijakan tertentu ya, biasanya ada plafon ketika diperlukan spend di atas sekian ratus juta itu harus melalui approval direksi misalnya. Kalau di bawah itu approval pada level di bawahnya dan lain sebagainya terlepas dari itu. Tapi tugas direksi ya, salah satu tugas penting dari Dewan Direksi itu adalah melakukan approval pada keputusan-keputusan finansial yang sifatnya mungkin cukup besar dan cukup signifikan. Misalnya terkait dengan keputusan investasi seperti itu. Nah, dari Dewan Direksi eh, harus memastikan bahwa setiap keputusan terkait finansial yang diambil itu memang ditujukan untuk peningkatan kinerja perusahaan. Kenapa demikian? Karena masih berkaitan dengan pengungkapan informasi yang kita bahas sebelumnya. Jadi eh, tujuan awal direksi melakukan 5 fungsi yang tampil saat ini itu adalah untuk mendukung bagaimana bagaimana penerapan tata kelola dan pengungkapan informasi itu kemudian bisa kita pastikan berjalan dengan baik. Karena hubungannya dengan eksternal tadi, ya, hubungan perusahaan dengan pihak eksternal dengan investor, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu select and evaluate performance. Ya, ini juga bagian dari ini juga bagian dari aktivitas melakukan monitoring terhadap strategi yang dilakukan perusahaan. Jadi setiap tahun itu direksi sifatnya wajib menilai kinerja tim manajemen seperti itu. Jadi pasti ada ya kembali pada budaya di masing-masing perusahaan ya, ada rapat triwulan, mungkin ada rapat performance bulanan, bahkan ada yang mingguan seperti itu ya, tergantung dari perusahaan Bapak Ibu. Tapi memang kalau di biasanya di perusahaan-perusahaan yang eh, cukup dinamis ya, perubahannya cukup cepat, kemudian eh, secara kinerja, secara operasional itu harus dipantau ya, harus sering dipantau itu biasanya bahkan ada weekly performance meeting ya, seperti itu. Biasanya di teman-teman sales ini. Ya, itu biasanya cukup ketat meeting-meeting untuk evaluasi performa penjualan. Nah, tapi di luar itu direksi juga melakukan fungsi yang sama, yaitu mengevaluasi performa dari tim manajemen. Nah, yang kelima yaitu Counsel and Support Management. Jadi Dewan Direksi juga memberikan nasihat dan arahan pada manajemen tentang industri dan memberikan panduan berdasarkan lesson learned perusahaan dan posisi kompetitif perusahaan saat ini. Jadi selain melakukan approval, kemudian tadi monitoring ya terhadap terhadap kinerja, tapi peran direksi juga diharapkan lebih dari itu, yaitu memberikan nasihat, arahan maupun bimbingan kepada
tim manajemen, baik itu dalam prosesnya ketika penerapan strategi maupun terkait dengan bagaimana informasi-informasi perusahaan itu diungkapkan atau dikomunikasikan dengan pihak eksternal. Nah, ini juga merupakan salah satu fungsi dan kewenangan dari direksi untuk memberikan support seperti itu. Jadi dalam 5 fungsi ini itu adalah untuk memastikan bahwa eh, terkait dengan penerapan tata kelola di perusahaan dan juga bagaimana informasi tentang kinerja ya dan bagaimana informasi tentang kondisi perusahaan itu dikomunikasikan ke pihak eksternal, ke partner maupun ke investor. Karena tentunya kalau kita bicara tentang pengungkapan informasi ada namanya disclosure information. Jadi tidak seluruh informasi yang ada dalam internal perusahaan itu kemudian dapat diungkapkan dalam laporan-laporan publik, misalnya annual report. Ini juga jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai eh, ya meskipun sifatnya annual report itu adalah kita melaporkan kinerja tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Tapi jangan sampai hal-hal yang sifatnya konfidensial bagi perusahaan atau hal yang sifatnya cukup sensitif bagi perusahaan ini kemudian dikomunikasikan keluar. Karena tentu pengungkapan informasi apalagi yang sifatnya publik seperti annual report dan sustainability report ini juga salah satu hal yang dapat membentuk citra perusahaan di masyarakat. Jadi benar-benar perlu diperhatikan seperti itu dalam proses penulisan atau pengungkapan informasi. Oke, lanjut. Nah, eh, kita bicara soal pengungkapan informasi ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat secara alur, ya, sebetulnya dalam pengungkapan informasi itu kan pasti terdiri dari dua, bisa dibilang ada dua pihak ya, pihak internal yaitu perusahaan itu sendiri dan pihak eksternal. Nah, salah satunya kita bisa sebut sebagai investor. Nah, sirkulasi informasi di internal itu pasti akan terjadi dari mulai dari eksekutif, kemudian board of director dan juga mungkin melibatkan eksternal auditor. Kalau tadi kita bicara terkait dengan tata kelola ya, asesmen tata kelola seperti itu. Nah, sirkulasi informasi dari ketiga stakeholder ini menjadi satu hal yang perlu diorkestrasi. Jadi, informasi apa yang kemudian dari ketiga pihak ini rasa perlu ditampilkan atau tidak, misalnya yang pertama, maupun hal-hal apa yang penting untuk diungkapkan. Karena dari masing-masing, baik itu eksekutif, dari director, maupun dari auditor, ini pasti punya concern tersendiri terkait dengan informasi yang eh, akan disampaikan. Nah, maka sebelum informasi itu disampaikan ke pihak eksternal, maka perlu dilakukan konsolidasi. Jadi konsolidasi di internal perusahaan dari ketiga stakeholder untuk memastikan tadi seperti yang saya sampaikan, kemudian informasi yang dilempar ke luar, yang disampaikan ke publik maupun ke partner itu memang sudah itu memang sudah mengalami proses katakan ada quality checking atau filtering begitu ya untuk memastikan informasi yang keluar ini sudah benar-benar sesuai. Nah, kemudian informasi yang keluar dari perusahaan, entah itu berupa financial statement, annual report, sustainability report, atau ada laporan-laporan lain yang kemudian dipublikasikan ke publik atau ke investor, itu pasti akan setidaknya ya minimal itu pasti akan dilihat oleh tiga stakeholder, sorry, oleh tiga pihak, yaitu bisa dari profesional investor ya, tapi profesional investor pun ya biasanya itu tidak langsung menilai laporan atau pengungkapan informasi yang diberikan perusahaan itu sendiri. Di sana ada analis informasi
kemudian ada juga eh, apa analis analis lain yang sifatnya memberikan second opinion ya, secondary opinion atau memberikan justifikasi ya atas report yang mungkin akan digunakan oleh investor sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi seperti itu. Jadi kurang lebih sirkulasi informasinya demikian. Nah, melihat bagaimana informasi ini bergulir, begitu ya, kita coba kaitkan dengan balance scorecard, ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu cukup familiar dengan balance scorecard, itu kaitannya adalah untuk penilaian kinerja, gitu ya, dalam penyusunan strategik objektif perusahaan maupun sampai ke pengukuran ya, lead like indikator dan seterusnya. Tapi pada konteks kali ini ya, dalam konteks pengungkapan informasi dan juga konteks penerapan tata kelola, balance scorecard ini kita juga bisa kita gunakan sebagai salah satu tools ya yang eh, kita gunakan untuk memastikan keselarasan alignment dari eh, berbagai level yang ada di perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu amati di grafik sebelah kanan ya, sorry, gambar sebelah kanan ada beberapa scorecard ya, ada board balance scorecard, kemudian executive balance scorecard dan enterprise balance scorecard. Yang mana masing-masing dari scorecard ini mereka memberikan panduan, mereka memberikan pedoman ya. Karena salah satu bagian dari scorecard itu kan adalah target perusahaan ya. Nah, dalam penyusunan target perusahaan, kemudian most likely pasti akan di breakdown, akan diturunkan dalam target masing-masing departemen misalnya seperti itu. Nah, jadi dari ketika kita berusaha melihat ya alignment secara untuk penerapan tata kelola, salah satunya adalah dengan memastikan bahwa pada level eksekutif, pada level board ya, target-target dan juga pengukuran yang dituliskan di sana itu sudah selaras dan eh, apa namanya dan saling terkait seperti itu. Nah, itu adalah salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa dari sisi selarasan ya untuk penerapan tata kelola, untuk penerapan tata kelola untuk memastikan keselarasan dari target dan sasaran perusahaan. Nah, pada eh, jadi tiga jenis scorecard ini kita gunakan untuk saling melakukan cross check untuk memastikan alignment ya dari level perusahaan, kemudian dari level board of director sampai pada nanti di eh, middle management seperti itu. Nah, ini kita bisa gunakan balance scorecard untuk hal yang demikian. Jadi sistem tata kelola yang berbasis BSC ya dari tiga scorecard ini tadi itu memberikan kita informasi yang cukup efisien karena kita tidak perlu katakan dalam tanda kutip mencari-cari gitu ya. Kita tidak perlu meraba-raba. Jadi cukup lihat scorecardnya dari atas ke bawah ya sudah align, sudah selaras, sudah saling memiliki keterkaitan atau belum. Seperti itu. Nah, bagi pemangku kepentingan hal ini bisa digunakan untuk membantu menilai keselarasan dalam perusahaan. Nah, dengan cara ini ya stakeholder memiliki informasi yang relevan ketika akan melakukan pengambilan keputusan, utamanya terkait dengan arah pengembangan perusahaan serta kebijakan-kebijakan yang tadi kita bicara berkaitan dengan pelaporan dan pengungkapan informasi seperti itu. Jadi jadi tadi di awal selain dari kita memastikan gitu ya, memastikan apa-apa saja informasi yang kita ungkapkan ke publik ya dalam report-report perusahaan. Selain hal itu, dari sisi internal perusahaan
harus memastikan juga bahwa sirkulasi informasi, informasi-informasi apa saja, data-data apa saja yang akan disajikan dalam report ini sudah align satu sama lain. Jadi dari eksekutif, board of director maupun ada melibatkan pihak auditor atau asesor seperti itu. Nah ini juga ini jadi yang perlu kita pahami bersama seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dinda atas sambutannya gitu ya. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir gitu ya, di tengah-tengah pekerjaan atau mungkin sedang menunggu juga di rumah sambil memperoleh nih ilmu-ilmu baru yang disampaikan oleh kami melalui webinar KNMP Series. Nah, kebetulan Bapak Ibu di webinar series yang kali ini kita membahas gitu ya, bagaimana hubungan dari suatu perusahaan dengan pihak-pihak di luar perusahaan gitu ya. Kalau kita bicara terkait stakeholder map gitu ya, kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan hari ini gitu ya kaitannya dengan pihak-pihak eksternal. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky gitu ya, bagaimana kita bisa menyelaraskan gitu ya, baik itu dari sisi komunikasi, kemudian informasi, keterbukaan, transparansi dan lain sebagainya gitu ya kepada pihak-pihak investor, kemudian pihak-pihak yang berwenang gitu ya dari sisi eksternal terhadap perusahaan. Dan tentu ya Bapak Ibu semua, kalau kita bicara penyelarasan dengan pihak eksternal, satu yang mungkin saya bisa yakini adalah terkait kepercayaan gitu ya, atau trust. Tentu ketika kita membangun hubungan perusahaan kita ataupun organisasi kita gitu ya dengan pihak-pihak di luar sana, tentu kita harus menjaga kepercayaan ataupun trust trust tersebut gitu ya. Nah, banyak juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky gitu ya, bagaimana cara kita gitu ya, sebagai mungkin pelaku usaha ataupun sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam organisasi ataupun perusahaan untuk menghubungkan um, perusahaan kita dengan pihak-pihak eksternal sana gitu ya, melalui komunikasi, melalui pelaporan dan hal lain sebagainya untuk membangun sebuah kepercayaan gitu ya. Karena bagi saya sendiri, menurut saya kepercayaan itu suatu intangible asset gitu ya, yang dimiliki oleh perusahaan dan mungkin kalau saya pandang gitu ya, tidak jarang perusahaan memperhatikan hal ini gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan gitu ya, tadi mungkin sudah dikupas gitu ya oleh Pak Rizky, bagaimana kita menjelaskan hubungan eksternal kita terhadap investor, terhadap orang-orang yang berkaitan gitu ya, yang memiliki amanah gitu ya, ataupun juga sifatnya sebagai decision maker juga gitu ya kepada perusahaan kita. Nah, kalau dari sisi saya gitu ya, kalau kita bicara pihak eksternal yang ada di stakeholder map selain berkaitan dengan investor gitu ya atau decision maker lain gitu ya, kita juga perlu memandang bahwa mitra-mitra strategis kita seperti supplier gitu ya, kemudian juga calon pelanggan ataupun pelanggan existing yang mungkin secara nilai atau secara transaksi itu selalu retain gitu ya, retain ke perusahaan ataupun organisasi kita, terus kemudian secara nilai itu besar gitu ya. Nah, itu merupakan mitra-mitra strategis kita gitu ya Bapak Ibu, yang mana tentu kita juga tetap harus jaga, kita harus tetap maintain, dan bagaimana sih kita bisa menyelaraskan gitu ya tujuan, visi dan misi dari perusahaan kita ataupun organisasi kita itu juga dapat dipahami gitu ya dengan mitra-mitra strategis kita, dari sisi baik dari sisi supplier, kemudian dari sisi pelanggan atau mitra-mitra strategis lainnya. Kadangkala
kita sebagai perusahaan gitu ya jarang juga mendengar aspirasi ataupun masukan-masukan dari supplier maupun pelanggan kita. Justru masukan-masukan tersebut yang sifatnya mungkin konstruktif gitu ya, membangun hubungan dengan kita yang mana nantinya akan bisa membantu perusahaan kita atau organisasi kita itu lebih sustainable gitu ya, atau lebih stronger gitu ya. Nah, mungkin boleh dilanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait balance scorecard gitu ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rizky, balance scorecard ini yang biasanya kita gunakan untuk penilaian kinerja kita ya, dari sisi internal perusahaan, dari skala dari metode top down gitu ya, dari direksi hingga ke level staff, kita bisa menggunakan balance scorecard. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan balance scorecard ini gitu ya, framework balance scorecard ini untuk pihak-pihak eksternal? Tadi juga sudah disampaikan, balance scorecard ini juga bisa gitu ya digunakan ketika kita ingin menyelaraskan tujuan perusahaan kita ke investor, ke pihak-pihak lain gitu ya sebagai decision maker. Nah, ini juga demikian gitu ya Bapak Ibu, kita bisa terapkan framework balance scorecard ini ke mitra-mitra strategis kita seperti supplier gitu ya, terus kemudian calon pelanggan dan lain sebagainya. Yang sifatnya itu mendukung gitu ya operasional perusahaan kita tetap berjalan agar nanti ke depannya tujuan kita, perusahaan kita lebih sustainable, terus lebih bertumbuh gitu ya secara jangka panjang itu terus terjaga. Nah, satu Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan ya di slide berikut. Jadi slide berikut berkaitan dengan supplier scorecard. Jadi sebetulnya apa saja sih yang perlu kita perhatikan gitu ya sebagai perusahaan yang mungkin spesifiknya kalau di perusahaan-perusahaan besar ada divisi terkait procurement gitu ya atau divisi pengadaan. Nah, sebagai representatif dari perusahaan, biasanya divisi procurement ini seringkali berhubungan gitu ya dan berkomunikasi secara langsung dengan supplier-supplier ataupun vendor yang memasok bahan baku, kemudian juga vendor-vendor lain yang mendukung berjalannya operasional perusahaan itu um, secara day to day gitu ya atau setiap harinya. Nah, kadangkala gitu ya Bapak Ibu ketika kita berurusan gitu ya dengan pihak luar seperti supplier, kita hanya memandang gitu ya atau kita mencoba melakukan penilaian gitu ya terhadap supplier tersebut um, tidak sedalam ketika kita menggunakan framework balance scorecard. Kadangkala kita cuma um, membahas terkait berapa sih harganya gitu ya, terus kemudian berapa biaya yang kita keluarkan untuk menyewa atau kita ketika kita bermitra strategis dengan supplier tersebut atau timbul adanya negosiasi apakah bisa lebih murah atau enggak ya. Padahal sebetulnya hubungan yang sifatnya benar-benar strategis itu kan kadangkala tidak hanya transaksional gitu ya Pak Eko. Artinya ada mungkin sisi emosional dan juga hal-hal yang di luar transaksi yang sifatnya itu bisa membangun hubungan jangka panjang untuk perusahaan terhadap terhadap supplier-supplier gitu ya. Nah, bicara hal ini gitu ya, balance scorecard salah satunya di yang saya bisa berikan contoh gitu ya. Di sini ada perusahaan FMCG gitu ya, Procter and Gamble yang mungkin dari Bapak Ibu semua kita tahu produknya Pepsodent gitu ya. Nah, mereka sedikit mencoba merincikan gitu ya sebetulnya ketika kita ingin menyelaraskan tujuan dan goals kita dari perusahaan dengan supplier itu seperti apa gitu ya. Dan ketika kita coba melihat dari perspektif supplier itu sendiri, kira-kira mereka ingin bekerja sama dengan kita itu dipandang dari segi apa.
gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada terkait mutu, terus kemudian ada terkait ketepatan waktu, kemudian terkait bagaimana kompetensi atau kemampuan supplier ini itu ikut berinovasi gitu ya, di perusahaan kita, dan seberapa agile dari mitra tersebut atau supplier tersebut ketika kita sedang ada transformasi ataupun perubahan gitu ya, apakah mereka juga mengikuti adaptasi yang kita lakukan. Nah, balance scorecard di sini memberikan kita cara gitu ya, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menginput hal-hal yang lebih komprehensif sifatnya atau detail gitu ya ke dalam suatu hubungan yang itu bisa diukur dan disepakati dua belah pihak. Kadangkala apa yang kita lakukan gitu ya seringkali bersifat one sided gitu ya, artinya kita seringkali memaksakan apa yang menjadi standar ataupun juga prosedur gitu ya yang ada di internal perusahaan kita terhadap pihak luar, yang mana sebetulnya itu juga bagus gitu ya, tapi juga di sisi lain kita juga perlu mendengar gitu apa yang menjadi aspirasi-aspirasi mereka, karena begitu ketika kita sudah menjalin gitu ya hubungan dengan supplier, ada suatu kesepakatan dan ada suatu sifat yang itu rasa-rasanya adalah membangun gitu ya, membangun kepercayaan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya itu bisa mendekatkan gitu ya hubungan antara kita dari perusahaan dengan supplier. Jadi sebisa mungkin gitu ya kita meminimalisir adanya risiko-risiko dengan pihak eksternal ya, dengan terus menjaga hubungan kepercayaan perusahaan dengan pihak eksternal. Nah, misalkan saya balik lagi gitu ya di perusahaan FMCG ini, si Procter and Gamble, mereka selama bertahun-tahun gitu ya selalu memilih supplier itu dari siapa yang menawarkan harga termurah gitu ya. Jadi mereka seringkali berubah-ubah gitu ya, supplier-supplier yang mereka rekrut gitu ya, atau yang mereka jadikan mitra dalam pemasok bahan baku mereka itu berdasarkan biaya gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, berapa ya ketika kita merekrut ataupun ketika kita bekerja sama dengan vendor A biayanya, apakah dia lebih murah gitu ya ketika kita sebelumnya bekerja sama dengan vendor B. Nah, si perusahaan ini tiap tahun ganti pemasok gitu ya demi mereka menghemat atau dalam tanda kutip cost efisiensi gitu ya di pengadaan, di bidang pengadaan. Nah, yang jadi dampaknya gitu ya Bapak Ibu ketika mereka melakukan hal demikian gitu ya, ketika mereka berada di peak season, ketika mereka menghadapi tantangan di mana konsumen beramai-ramai atau berbondong-bondong gitu ya, ada sesuatu momentum yang itu bisa meningkatkan ataupun beramai-ramai menggunakan produk dari si perusahaan ini, maka bisa jadi gitu ya ketika apa namanya perusahaan ini sedang mengalami keterbatasan juga dari sisi operasional, tentu apa namanya dari sisi pengadaan ataupun dari sisi supplier itu bisa jadi barang terlambat gitu ya. Terus kemudian karena kita ingin coba memenuhi permintaan-permintaan pelanggan yang begitu cepat, kita jadi menurunkan kualitas atau mutu produknya itu sendiri. Kemudian akhirnya ketika ini terjadi gitu ya, akan timbul mungkin sedikit konflik ataupun juga bisa timbul adanya risiko bahwa pemasok-pemasok yang kita andalkan sebelumnya, karena kita tidak dekat gitu ya secara hubungan ataupun secara engagement kita dengan supplier, bisa saja risiko terbesarnya adalah supplier memutuskan kontrak gitu ya dengan perusahaan kita, dan akhirnya kita menjadi lebih kewalahan gitu ya ketika kita mencoba memenuhi permintaan dari pelanggan. Nah,
Ini yang menjadi poin penting gitu ya Bapak Ibu di supplier scorecard, bahwa sebetulnya bukan cuma harga gitu ya yang kita bisa nilai dari mitra strategis kita khususnya supplier. Dan ketika kita juga merekrut ataupun kita bekerja sama dengan supplier, kita juga perlu melihat aspek-aspek lain gitu ya, seperti yang sudah digambarkan dalam diagram ini gitu ya. Mungkin ada terkait um, keandalan pengiriman, terus kemudian terkait barang defect atau barang yang cacat ketika dikirimkan dari gudang supplier ke gudang kita, terus kemudian sejauh mana sih hubungan kita gitu ya dengan supplier ini, apakah supplier ini berpotensi gitu ya menjadi supplier jangka panjang kita, terus kemudian bisa menjadi salah satu stakeholder yang memberikan pandangan gitu ya dari sisi supplier untuk kita bisa terus membenahi mungkin khususnya dari standar operasional prosedur yang ada di divisi procurement gitu ya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar transaksional gitu ya Bapak Ibu, tapi jadi kemitraan yang benar-benar saya bisa bilang dalam tanda kutip hidup gitu ya, untuk kita membangun hubungan dengan supplier. Nah, mungkin boleh lanjut gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi di sini sama juga gitu ya dengan kita melihat perspektif yang ada di balance scorecard yang seperti biasanya kita gunakan dalam melakukan penilaian kinerja internal. Ya. Yang pertama itu tetap ada terkait perspektif finansial, kemudian ada terkait perspektif customer, gitu ya, tetap sama. Terus kemudian juga ada terkait proses, dan yang terakhir itu terkait development. Ya, kurang lebih sebetulnya isinya sama, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu ya, sebetulnya supplier scorecard ini sendiri itu bisa menjadi framework gitu ya yang cukup useful ketika Bapak Ibu bisa memahami bagaimana hubungan ataupun keterkaitan dari masing-masing perspektif ini gitu ya. Jadi karena tadi sebelumnya saya sudah sampaikan mungkin aspek-aspek atau indikator-indikator apa sih ketika kita bekerja sama dengan vendor gitu ya, dengan supplier yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang di slide ini kita coba lebih lanjut gitu ya, lebih kembangkan bagaimana sih hubungan-hubungan keterkaitan antara indikator-indikator tersebut atau aspek-aspek tersebut gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang kita lihat gitu ya Bapak Ibu, yang di gambar sebelah kiri gitu ya, kita lihat untuk tujuan perusahaan kita itu ingin mencapai gitu ya pertumbuhan laba ataupun pertumbuhan laba bersih dan lain sebagainya. Intinya dari kita gitu ya, dari sisi perusahaan kita tetap ingin terus bertumbuh gitu ya, baik itu ke depan gitu ya dan juga secara jangka panjang. Nah, bagaimana kita bisa mencapai perspektif finansial untuk menjaga pertumbuhan dari pencapaian laba bersih ini ya Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan perspektif customer, ya tentu harus kita harus membuat gitu ya, atau kita harus membangun kedekatan kita terhadap customer gitu ya, terhadap pelanggan kita itu sendiri gitu ya, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dan juga produk-produk ataupun jasa yang kita hasilkan itu lebih optimal gitu ya. Kadangkala karena pelanggan itu sifatnya kan seringkali gitu ya, mereka menilai perusahaan kita itu berdasarkan jasa ataupun produk maupun layanan yang diberikan kepada mereka gitu ya. Kadangkala ketika kita sedang gitu ya dari sisi perusahaan sedang
tidak dalam kondisi optimal untuk memberikan pelayanan atau produk kita, maka bisa saja penilaian yang diberikan oleh customer atau pelanggan mungkin secara ekstrimnya itu bisa menurunkan ataupun juga bisa mempengaruhi gitu ya kepada calon-calon pelanggan kita nantinya. Nah, ketika kita sudah bisa membangun hubungan kedekatan, terus juga kita bisa memberikan pelayanan yang bisa mensatisfy gitu ya dari pelanggan itu sendiri, hingga mungkin pelanggan bisa melakukan retention berkali-kali kepada perusahaan kita, maka sebetulnya bagaimana sih kita bisa gitu ya, kita bisa menciptakan higher customer satisfaction ini. Nah, kita coba sedikit turun lagi gitu ya di perspektif proses gitu ya Bapak Ibu semua, dan ini cukup banyak gitu ya, banyak aspek yang sebetulnya disinilah peran supplier scorecard ataupun disinilah peran bagian procurement itu bisa berkontribusi bagaimana kita bisa membangun higher customer satisfaction gitu ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya mungkin di improve delivery service gitu ya. Kita tetap membangun hubungan komunikasi yang lebih intens dan yang lebih dekat dengan supplier kita, meskipun itu tidak ada kontrak ataupun meskipun tidak ada hubungan transaksional tertentu gitu ya, tapi hanya untuk kita bisa menjaga hubungan lebih dekat gitu ya, mungkin saling berbagi wawasan dari masing-masing perusahaan dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga bisa nih melakukan improvisasi dari sistem procurement atau pengadaan kita, dari sisi order proses, dari sisi pricing proses, kemudian ketika kita bertukar data, ketika kita mengambil keputusan bahwa kita jadi merekrut partner tersebut atau vendor tersebut atau tidak gitu ya. Nah, inilah yang mungkin gitu ya kita bisa benahi dari sisi perusahaan, yang mana nantinya akan berdampak gitu ya untuk higher customer satisfaction. Nah, kemudian ada satu lagi ya Bapak Ibu, di perspektif yang paling fundamental, yang paling dasar, yang mungkin seringkali juga diabaikan gitu ya oleh perusahaan. Jadi improvisasi sistem proses gitu ya, kemudian komunikasi, hubungan, transparansi dan lain sebagainya yang dapat memberikan higher customer satisfaction ini, itu berasal dari perspektif pengembangan gitu ya, atau biasanya learning and growth. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau di sini bagaimana kita bisa melakukan improvisasi sistem, kita bisa melakukan improvisasi operasional kita, itu ya dari bagaimana kita bisa melakukan treatment yang baik terhadap karyawan kita, gitu ya. Bagaimana kita bisa melibatkan seluruh level karyawan ini untuk berkontribusi dan memiliki inovasi gitu ya bagi perusahaan. Nah, inilah yang sifatnya apa ya, mungkin fundamental gitu ya, yang bisa saya katakan menopang keseluruhan dari perspektif-perspektif yang atas, sehingga pada akhirnya nanti di perspektif finansial gitu ya, kita tetap terus terjaga gitu ya dari sisi pencapaian pertumbuhan laba dari perusahaan itu sendiri. Mungkin boleh lanjut. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan gitu ya, ketika kita bicara terkait balance scorecard ini sendiri, jadi ini ada salah satu case menarik gitu ya. Mungkin ini kita sudah beralih gitu ya dari bicara balance scorecard di supplier gitu ya, atau supplier scorecard, ataupun ketika kita nanti berhubungan dengan calon pelanggan atau pelanggan kita itu sendiri, kita bisa gunakan framework balance scorecard tersebut. Nah, sebetulnya ya Bapak Ibu juga
balance scorecard ini kita bisa gunakan juga ketika kita ada aksi korporasi gitu ya, ketika kita melakukan merger ataupun ketika kita mencoba mengkonsolidasikan gitu ya strategi dari induk gitu ya, ketika kita posisinya di induk perusahaan terhadap anak-anak perusahaan kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada angka yang cukup menarik gitu ya, di mana berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kaplan dan Norton gitu ya, di mana 11% dari 193 merger perusahaan yang dilakukan selama periode 1990 hingga 1997 ini mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif. Namun 12% ya hasilnya itu penurunan rata-rata pendapatan dialami oleh merger yang sifatnya itu tipikal. Kenapa? Karena penyebabnya adalah kegagalan di mana pelanggan itu tidak puas dan karyawan terganggu. Nah, kadang-kala ketika kita melakukan merger gitu ya, Bapak Ibu semua, tentu kita kan akan mengkonsolidasikan gitu ya. Kalau kita lihat dari perspektif balance scorecard, ya tentu dari sisi finansial, kemudian dari sisi klien ataupun customer itu sendiri, kemudian juga dari sisi proses khususnya gitu ya, core business dari perusahaan A terhadap perusahaan B, perusahaan induk terhadap perusahaan anak, apakah sudah berkesinambungan, ataukah sudah ada value chain integration yang ada di sana, yang mana nantinya itu akan membantu secara day-to-day operasional dari perusahaan merger tersebut berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana ketika kita melakukan penilaian balance scorecard ini, ketika kita melakukan penilaian balance scorecard ini terhadap penyelarasan gitu ya, atau ketika kita melakukan konsolidasi ataupun aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Jadi di 6 tema strategis gini ya Bapak Ibu semua yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, bagaimana perusahaan itu bisa win the future gitu ya, bagaimana perusahaan itu tetap bisa mencapai goals ataupun tujuannya, yang mana kemudian ditopang oleh value chain optimization, process excellence gitu ya, kemudian bagaimana kita bisa membentuk brand dan bagaimana gitu ya kita bisa membangun kepercayaan kepada bisnis partner kita, baik itu supplier ataupun baik itu pelanggan gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita tetap bisa melakukan consumer fokus gitu ya, kita tetap harus menjaga fokus kita terhadap konsumer, terus bagaimana yang terakhir gitu ya, kita tetap mengenergize dari organisasi kita itu sendiri. Nah, mungkin dari saya gitu ya, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan itu ya, pertama berkaitan dengan scorecard ataupun penilaian dari balance scorecard itu sendiri untuk pihak eksternal itu seringkali dipandang gitu ya berkaitan dengan biaya aja. Nah, yang mana sifatnya dari scorecard ini itu bisa mengeksplorasi gitu ya indikator-indikator selain biaya yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika menjalin hubungan kerjasama, sehingga Bapak Ibu juga mungkin bisa mengeksplorasi tidak hanya yang tertampil di layar scorecard berikut gitu ya Bapak Ibu, tapi juga dikontekstualisasikan terhadap kondisi dan situasi organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, yang ingin saya sedikit tekankan adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan supplier ataupun dengan calon pelanggan ataupun dengan yang kita sebut sebagai mitra strategis kita gitu ya, tidak hanya sifatnya transaksional gitu ya, tapi kita juga membangun adanya kepercayaan yang nantinya akan berujung pada sebuah kesepakatan gitu ya dan tanggung jawab antar kedua belah pihak. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan juga dari sisi perusahaan kita. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di
materi kedua gitu ya, harapannya Bapak Ibu dapat memahami gitu ya, penyelarasan ini tidak hanya dari sisi internal perusahaan, tapi juga kita bisa melihat dari perspektif eksternal gitu ya. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky, dari sisi keterbukaan informasi, pelaporan terhadap investor dan stakeholder lain yang sifatnya sebagai advisor atau decision maker juga, dan juga partner-partner eksternal yang sifatnya itu dapat mendukung atau mensupport operasional perusahaan kita. Ya, mungkin itu saja, saya kembalikan ke Dinda. Terima kasih.